Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Kiftia, CGP Angkatan 10. Hari ini saya akan mempresentasikan kelompok kami, Coach dan Coach. Saya dari kelompok 3 dan rekan saya namanya Heri Afdal Nur Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Heri. Apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat ya Pak ya, tentunya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Amalia, alhamdulillah sehat. Segala nikmat yang Allah berikan hari ini sangat luar biasa, Bu Amalia. Ya, alhamdulillah Pak. Hari ini loh Pak, saya ini ada sedikit yang ingin saya ceritakan ke Bapak. Ya, sedikit tentang permasalahan yang ada di kelas saya. Di sini saya ingin menyampaikan sedikit nih Pak tentang anak-anak Pak yang ada di kelas saya itu anak inklusi. Nah, saya ingin berceritalah ke Bapak bagaimana solusinya di kelas saya Pak. Kalau bisa Bu Amalia ceritakan masalahnya lebih detail, mungkin saya bisa membantu Ibu ya untuk bercerita lebih lanjut atau berbagi sharing kita praktik baik Ibu. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Heri. Nah, mohon didengar sedikit keluh kesah saya nih Pak di kelas saya tentang anak inklusi Pak. Nah, saya itu memiliki anak inklusi di mana ada 2 orang di kelas saya Pak, yang saya khawatir nanti gara-gara atau sifat dari anak inklusi itu berpengaruh ke siswa-siswa yang lain Pak. Nah, saya ingin bagaimana anak itu bisa seperti anak-anak yang lain, bisa membaur dalam pembelajaran sehari-hari di kelas Pak. Oh, jadi gitu Bu. Sebelumnya ini yang Ibu takutkan itu berpengaruh dalam hal apa dulu? Apa dan apa sebelumnya Bu Amalia itu tahu nggak apa itu pendidikan inklusi Ibu? Nah, ini dia Pak, sebenarnya saya belum paham benar dengan pendidikan inklusi itu dan belum mengetahui informasi detail bagaimana cara kita mengatasi anak inklusi itu di kelas seperti sekarang, karena kan kita ini kan kelas yang dalam keadaan siswa yang normal, beda dengan siswa-siswa yang berkebutuhan khusus Pak. Nah, makanya saya ingin sharing ke Bapak bagaimana solusi atau trik and trik lah pengalaman Bapak memberi saran ke saya bagaimana saya bisa mengatasi anak-anak tersebut, karena anak tersebut menurut saya butuh perhatian khusus Pak. Oke, pendidikan inklusi itu kan Ibu ya, pendidikan memang yang memberikan pendidikan yang luar biasa Ibu ya kepada anak yang berkebutuhan khusus. Jadi kita harus banyak memikirkan strategi-strategi ya Bu ya, baik itu diferensiasi apapun itu. Jadi sebelumnya ini apakah Ibu sudah pernah ikut pelatihan inklusi Bu tentang pendidikan inklusi di sekolah Ibu ataupun daring ataupun luring, bagaimana itu Ibu? Nah, begini Pak, kalau untuk pendidikan inklusi ini sampai detik ini saya masih mencoba mencari referensi tentang pendidikan inklusi. Saya di sini mencari dengan cara individu Pak, pribadi saya sendiri. Saya membaca internet, saya membaca buku, serta saya bertanya. Karena menurut saya, karena saya belum mendapatkan pendidikan inklusi itu secara khusus, makanya saya berinisiatif sendiri Pak, mencari tahu bagaimana penyelesaiannya. Karena menurut saya di kelas saya itu kan butuh penanganan khusus Pak. Oh iya, berarti Bu sudah
ada membaca buku ya, literasi baik buku dan internet, latihan luring dan daring seperti itu ya. Kalau saya boleh tahu nih, setelah Ibu mengikuti atau membaca buku di internet ini, Ibu, Bu Amalia ini maunya siswa inklusi tersebut itu dibawa dan diarahkan seperti apa ini, Ibu? Siswa inklusi ini saya mau progres ke depan ataupun progres di dalam kelas, Pak. Bagaimana anak-anak inklusi itu bisa beradaptasi dengan teman-teman yang lain. Karena saya lihat anak-anak inklusi saya itu apabila ketika dia mendapatkan tantrumnya di kelas, itu berpengaruh, menurut saya berpengaruh pada teman-temannya yang lain, Pak. Nah, makanya saya bercerita ke Bapak, bagaimana Pak caranya agar saya bisa mengatasi hal-hal tersebut, supaya anak-anak saya, Pak, bisa belajar seperti biasa dan bisa membaur sama teman-temannya yang lain. Dan yang utama, Pak, saya bisa mengatasi masalah anak itu ketika ia mendapatkan tantrumnya di kelas, Pak, karena menurut saya itu sangat pengaruh besar ke teman-teman yang lain dan proses pembelajaran loh, Pak. Nah, menurut Bu Amalia, kalau mereka, maaf ini ya, mereka kan berbeda dengan anak-anak normal, malah mereka dikatakan anak yang luar biasa. Jadi, menurut Bu Amalia nih, anak-anak mana yang harus diprioritaskan ini, Bu? Untuk kita pedulikan atau kita tangani. Nah, itu dia, Pak, yang menjadi pikiran saya saat ini. Karena di kelas saya kan ada 2 karakter yang sebenarnya banyak karakter ya, Pak ya. Tapi karena ada yang saya lebih prioritaskan menurut saya nih, Pak, bagaimana saya mengatasi anak-anak inklusi itu dulu. Nah, makanya di sini saya harus sepertinya memprioritaskan anak inklusi itu dulu kali ya, Pak ya, supaya dalam saya mengambil tindakan ataupun saya berbaur dia dan berbaur dengan teman-temannya juga, saya berbaur dengan dia itu apapun yang saya sampaikan itu anak-anak itu bisa menerimanya juga kan, Pak ya, dan supaya anak-anak inklusi itu bisa beradaptasi juga kali sepertinya ya, Pak. Tapi karena kan kalau sekarang ini kan anak-anak yang inklusi itu kan masih kalau saya lihat, Pak ya, di kelas saya itu belum bisa beradaptasi benar, Pak, dengan keadaan yang normal. Kalau misalnya saya dalam proses pembelajaran seperti itu, Pak, makanya saya ingin nih, Pak, mencoba mungkin benar ya, enggak ya, kalau misalnya saya izin dulu kepala sekolah, saya konfirmasi juga dengan orang tuanya, Pak ya, kita anak itu saya coba untuk saya bawa ke pusat layanan inklusi. Benar enggak, Pak ya, kalau tindakan saya itu yang misalnya saya prioritaskan, Pak? Nah, itu juga lumayan bagus sih, Bu, untuk membawa ataupun mengutamakan memprioritaskan anak-anak inklusi terlebih dahulu. Mungkin kita Ibu bisa membuat komitmen nih terhadap rencana Ibu tersebut. Apa komitmen Ibu itu terhadap rencana Ibu tersebut untuk membawa ke UPT ataupun bekerja sama dengan kepala sekolah? Apa harapan dari Ibu? Oh, begitu ya, Pak ya. Jadi saya selaku guru harus berkomit dulu ya, Pak ya, untuk tindakan yang akan saya langkah ke depannya ya, Pak ya. Kalau benar Ibu, itu harus dengan langkah serius Ibu dan mempunyai komitmen dulu. Baru kita berkoordinasi dengan mungkin bisa dengan kepala sekolah dan bisa membawa ke mungkin ke PT. Jadi harapan Ibu itu seperti apalah? Kalau menurut saya, Pak, saya ini berkomitmen sih inginnya ya, Pak ya, berjalan dengan lancar dalam proses pembelajaran. Anak-anak tersebut bisa berbagi dengan teman yang lain, tidak ada pembulian, tidak ada bullying, serta anak-anak itu bisa menjadi lebih baik, Pak. Maunya saya di kelas saya begitu sih, Pak, biar berjalan dengan lancar, Pak.
Iya, Ibu tahu siapa saja yang bisa membantu Ibu dalam menjalankan komitmen Ibu tersebut? Oh, begitu ya Pak ya. Kalau misalnya menjalankan suatu komitmen dalam mengambil tindakan ini, kalau menurut saya ya Pak ya, itu berperan penting itu kalau dijalani biasanya konfirmasi itu sama sekolah, karena kan setiap yang kita ambil tindakan atau saya kan harus mengkoordinasikannya Pak dengan kepala sekolah. Jadi setidaknya ada info yang disampaikan sehingga mungkin bisa untuk mempermudah saya Pak ke depannya dengan menjalankan komitmen saya buat. Terus juga Pak, saya ingin konfirmasi sama rekan sejawat saya juga di sekolah ini Pak, supaya setiap tindakan yang saya ambil, teman-teman rekan sejawat saya itu bisa membantu saya juga. Karena saya pikir gini Pak, kalau saya tidak konfirmasi dengan teman rekan sejawat, takutnya yang saya khawatirkan itu saya hanya berjalan sendiri loh Pak, dengan komit saya sendiri. Nah itu maunya saya. Terus saya nanti ingin Pak berkomunikasi juga dengan orang tua serta siswa-siswa saya, akan saya sampaikan tentang rencana saya ini loh Pak. Bagaimana menurut Bapak? Iya benar Ibu, sangat tepat langkah yang telah Ibu ambil. Baik Bu, pendidikan inklusi ini kan harus berkolaborasi dan saling bekerja sama Bu untuk mencapai tujuan. Stakeholder sekolah itu harus segera semuanya dilibatkan. Jadi menurut saya nih apa tantangan Ibu dalam menangani inklusi ini nih Bu? Tantangan dalam pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah Ibu. Nah, ini benar-benar tantangan berat menurut saya, Pak, selaku guru, di mana anak-anak ini berada di kelas saya, Pak, di kelas 1 yang notabene anak-anaknya yang berbeda, di mana anak-anak tersebut masih ibarat kata belum bisa dilepas sendiri, Pak. Jadi memang saya selaku guru, kalau saya lihat ya Pak ya, sehari-hari yang saya amati di kelas saya benar-benar harus butuh ekstra memperhatikan siswa-siswa tersebut agar siswa tersebut tidak, misalnya contoh kecil Pak ya, kalau misalnya dia berkelahi, nah ini saya khawatir Mohon maaf nih Bu Amalia, suaranya nggak terlalu kedengaran nih Bu. Oh iya Kak Pak. Sekarang Nah, kedengaran Pak. Jelas Bu. Nah, gimana kalau Bu dengan temannya? Kalau menurut saya Pak, tantangannya itu besar loh Pak menurut saya, karena kalau di kelas itu kan anak-anak itu kan berbeda ya Pak ya. Jadi menurut saya tantangannya, saya butuh kesabaran nih Pak untuk mengarahkan anak-anak tersebut. Karena setiap anak itu kan berbeda-beda, apalagi kalau kelas 1. Kelas 1 itu kan tidak bisa dilepas secara bebas. Dia masih butuh gandengan sosok lah seorang ibu. Jadi ibarat kata saya pengganti mungkin di sekolah ya Pak. Jadi memang tantangan itu berat bagi saya dan akan saya coba Pak dengan komit yang saya buat ini Pak. Iya benar. Jadi Bu, penanganan anak inklusi ini kan memang agak sedikit berbeda daripada anak yang berkhusus ABK ini kan yang luar biasa ini sangat berbeda dengan anak yang kita yang dalam kategori normal Ibu ya. Jadi memang harus menerapkan strategi atau diferensiasi yang berbeda-beda, baik itu proses, baik itu penilaian. Jadi kita harus mungkin bisa memahami siswa yang anak normal dulu supaya nanti tidak terjadi kesenjangan sosial. Terus kita memang dari Bu Amalia memang mungkin bisa dengan mengikuti pendidikan inklusif seperti workshop seperti itu Bu. Yang jelaskan ini kan memang harus ditingkatkan dan diberitahu atau sosialisasi dari masyarakat itu udah harus mungkin sampai gitu Bu, karena mereka kadang menganggap anak inklusi itu dipandang sebelah mata ya Ibu ya.
Jadi mereka tuh menganggap Iya, anak itu iya bener kan. Jadi tuh Pak, bermacam-macam. kalau misal ya. Pak, kalau misal gini, perencanaan yang saya buat untuk di kelas, misal ya Pak ya, saya minta saran ya Pak. Seandainya kalau saya menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan KSE itu untuk anak inklusi itu, bisa nggak Pak ya kira-kira ya? Wow, itu sangat menarik, Ibu. Kalau menurut Ibu itu diferensiasi dan emosional seperti apa yang bisa diberikan, pembelajaran seperti apa itu, pembelajaran emosional, sosial emosional seperti apa yang bisa kita berikan kepada anak itu, Bu? Kan mungkin ada kita bisa menggunakan teknik-teknik lain dalam pembelajarannya, bisa satu apa itu sadar diri, kan bisa seperti itu. Kita Ya, pertama-tama kita harus seperti apa yes. dulu, menurut Ibu? Iya sih Pak, iya sih Pak, iya sih Pak. Apa namanya, kalau saya ingin mencoba dengan pembelajaran tersebut, yang saya ingin coba dulu yaitu kemandiriannya Pak. Karena kalau saya lihat nih anak-anak itu harus saya arahkan biar dia mandiri. Contoh yang kayak anak inklusi itu kan ketergantungan Pak. Jadi ingin Iya, mencoba yang benar. kayak itu yang mandiri. Benar nggak Pak ya? Iya, mereka harus tingkatkan dulu manajemen dirinya itu. Mantap itu, Ibu. Manajemen diri, baru sadar diri kan juga bisa nanti. Kalau dia bisa udah manajemen diri, baru mungkin bisa kita arahkan, Ibu. Betul itu. Oh iya, begitu ya Pak ya. Terima kasih. Iya. Oh, ya. Jadi jadi Pak, Baik. menurut Bapak saran apa Pak yang terbaik nih Pak? Jadi begini Bu, pertama-tama mungkin Bu ya, mungkin Ibu pribadi bisa sambil belajar workshop tentang pendidikan inklusi, paham dulu tentang apa itu pendidikan inklusi, baru bisa kita ambil tindakan seperti itu Ibu. Pertama, kedua kita bisa tadi ya bisa mengikuti pelatihan, terus menghilangkan sikap diskriminatif dari masyarakat. Sampaikan sosialisasi kepada masyarakat seperti itu. Apakah itu sudah Ibu pernah lakukan? Nah, itu dia Pak. Saya belum mengkonfirmasi dan saya juga masih belajar nih Pak. Ya, seperti itu Ibu. Jadi harus bekerja sama juga, jangan lupa kepada harus izin kepala sekolah dulu, dan kita harus bekerja sama dengan rekan sejawat serta masyarakat Ibu. Yang tadi saya sampaikan, mungkin diskriminasi itu tidak akan pernah hilang kalau kita tidak pernah mensosialisasikan pembentukan atau ilmu tentang inklusi kepada masyarakat. Karena selama ini mungkin akan dianggap sebelah mata Ibu, kesian mereka seperti itu. Dan juga jangan lupa mungkin kita bisa memberikan pemahaman dulu kepada anak didik kita agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kan bisa catat misalnya Bu Amalia salah itu tebang pilih-pilih kasih seperti itu kan, seperti itu. Padahal mereka tidak tahu, mungkin penilaian itu akan berbeda pada anak yang inklusi seperti itu Ibu. Oh iya, terima kasih Pak. Saya sekarang agak sedikit lega Pak setelah bercerita keluh kesah saya dengan Bapak, bagaimana nanti saya akan melangkah ke depan mengatasi siswa-siswa yang inklusi di kelas saya nih Pak. Iya, mungkin strategi-strategi apa coba Pak Ibu bisa sebutkan tadi yang mungkin saya bisa dengarkan kembali, yang bisa Ibu terapkan tadi untuk pendidikan inklusi yang diberikan. Nah, yang saya ingin terapkan ya dari strategi, setelah saya bercerita ke Bapak, berarti langkah pertama yang saya harus ambil itu mungkin saya harus konfirmasi dulu dengan kepala sekolah ya, baru ke orang tua. Saya nanti akan mencoba membawa anak itu ke pusat layanan dan saya akan mengumpulkan orang tua siswa paguyuban kelas saya, akan menceritakan masalah ini. Sosialisasi ya Ibu ya. Iya. Ya, saling terbuka ya Pak, setelah kita bersosialisasi itu terbuka dengan masalah itu, nanti saya akan konfirmasi lagi ke teman-teman yang ada di sekolah supaya saya bisa tidak berjalan sendiri Pak dengan komit yang saya buat ini. Nah, saya benar-benar lega nih Pak
setelah menceritakan apa keluh kesah saya dari hasil ini. Semoga ke depan saya bisa mengatasinya lebih cekatan lagi, karena saya tidak mau mengganggu proses pembelajaran siswa-siswa yang lain, Pak. Begitu strategi yang akan saya capai, Pak, nanti. Iya, semoga apa yang Ibu rencanakan dan kita bicarakan dari awal nanti tadi bisa mengembangkan atau mengatasi permasalahan pendidikan inklusi peserta didik di sekolah Ibu, terutama di kelas Ibu, dan menjadi role model Ibu, menjadi contoh bagi rekan-rekan sejawat untuk belajar pendidikan inklusi, di mana di pemerintah kita juga sudah sangat memandang serius Ibu tentang pendidikan inklusi tersebut, baik dari PMN, sudah ada pelatihan-pelatihannya. Mungkin Ibu bisa belajar di sana, mengimbaskan kepada rekan-rekan sejawat, menyampaikan kepada kepala sekolah, kepada masyarakat. Semoga apa yang Ibu sampaikan kepada masyarakat itu menjadi hal yang baik atau mengubah pandangan yang baik, tentunya memajukan pendidikan untuk berbagi wadah untuk semua anak, Ibu. Jadi bukan hanya anak-anak normal yang bisa bersekolah mendapatkan ilmu, tapi semua anak mempunyai kesempatan untuk maju dan berkembang, Ibu. Semoga apa yang Ibu lakukan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan menjadi yang terbaik, Ibu. Ya, Pak Heri, terima kasih nih sarannya. Semoga yang saya ambil nanti ini bisa berjalan ya, Pak ya, searah, dan saya akan belajar juga nih, Pak, melalui media-media pembelajaran selain internet, buku. Saya nanti akan coba mengikuti workshop yang berhubungan dengan materi inklusi nih, Pak, karena memang benar-benar menarik kayaknya, Pak ya. Yang sebagai guru ini kita kan harus belajar dan terus belajar ya, Pak ya, sehingga tidak ketinggalan informasi ataupun perkembangan terbaru. Dan saya benar-benar bersyukur nih, Pak. Terima kasih saran, kritiknya, jadi membuka pikiran saya, Pak, dan saya juga bisa mengambil kesimpulan dan strategi dari apa yang keluh kesah saya ceritakan ke Bapak hari ini. Semoga ilmu atau sharing hari ini, Pak ya, bermanfaat untuk kita semua ke depan ya, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Amalia. Siang, Pak Heri. Oke, 3:09. Amal, kita lanjut ya, Bu Amalia. Ya, Pak. Kita tempatkan saja 3:10. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Amalia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Heri. Oke, Bu Amalia, ya ini segar banget nih suasananya di sore hari ini. Wah, saya lihat. Boleh saya sedikit memberikan pantun nih. Api berkobar ujung istana, banyak keluar ular berbisa. Apa kabar Ibu Amalia di sana? Semoga selalu sehat sentosa. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Semoga kita selalu sehat sentosa ya, Ibu ya. Ya, semoga kita sehat semua ya, Pak. Iya, Ibu, saya nih ada beberapa hal yang ingin saya ceritakan ini, Bu, di sore hari ini. Semoga Ibu mempunyai atau waktu berkenan untuk mendengarkan cerita saya nih, Bu ya. Iya, Pak, silakan. Apa nih ceritanya yang bisa saya dengarkan? Mohon maaf, Ibu. Sebelumnya mohon maaf nih, kedengaran suara saya, Ibu? Kedengaran sih, Pak.
Kedengaran, suara saya Oke, kedengaran nggak Pak? Ibu. Kadang putus, kadang tidak nih Pak suaranya. Gimana nih Bu? Iya benar itu tadi Bu. Agak-agak ini sinyalnya Ibu. Sinyal dari Bu Amarianya kah? Saya atau bagaimana? Sepertinya kok putus-putus gitu. Jadi tapi tidak terlalu sering sih Bu. Masih bisa didengar sangat jelas gitu. Jadi ini Bu, permasalahan saya nih. Saya ini kan tahun lalu diberi kesempatan untuk menjadi wali kelas di kelas 6, tepatnya di tahun ajaran 2023-2024 Ibu. Jadi eh, dan tahun ini saya diberi lagi tanggung jawab amanah yang besar nih Bu. Menurut saya harus mendidik lagi nih setahun ini dalam kelas 6 nih. Cuman ada beberapa yang saya bukan keluhkan ini Bu. Jadi saya mau curhat sedikit ini tentang anak didik saya. Sebelumnya kan di masa PPDB, MPLS, saya sudah memberikan asesmen diagnostik kepada peserta didik saya yang berjumlah 20 orang. Jadi di sana saya dapatkan pemetaan karakter anak, baik itu pengetahuan awal ataupun karakter anak terhadap motivasi untuk belajar Ibu. Jadi yang saya dapatkan itu beberapa anak, begitu saya menjelaskan di hari pembelajaran pertama, di pembelajaran kedua, ada anak-anak yang mungkin motivasinya kurang nih Bu, karakter mungkin Bu ya. Jadi karakter anak itu saat saya menjelaskan mereka baring-baring di lantai Bu. Terus ada juga mereka yang sibuk mengganggu temannya, sibuk tidak mau mendengarkan saya, seperti itu Ibu. Jadi apa ada Bu ya metode pembentukan karakter yang paling efektif Ibu untuk diterapkan di kelas saya, atau apakah memang saya harus pergi ke rumahnya masing-masing satu-satu seperti zaman COVID dulu kan? Saya datang ke rumah anak-anak tuh satu-satu tuh. Tapi saya merasa sangat bahagia loh kalau seperti itu Bu. Apakah memang saya harus melakukan hal seperti itu lagi untuk membicarakan pembentukan karakter kepada orang tuanya Ibu? Itu bagaimana Ibu? Itu cerita saya Ibu, masalahnya. Baik Pak Heri, terima kasih nih. Menarik ya ceritanya, permasalahannya. Sekarang Pak Heri berada di kelas yang berbeda ya, dipercaya lagi mengampu kelas yang lain. Iya, benar. Bagus sih Pak. Kalau saya dengar cerita Bapak tadi, Bapak sudah melakukan asesmen ya Pak ya? Iya, Di Ibu. awal ya dengan kelas yang berbeda ya, dengan karakter anak yang kalau tidak salah itu jumlahnya sekitar 20-an siswa. Nah, sebelumnya Pak Heri melakukan asesmen ini, apa yang akan Pak Heri targetkan dari asesmen ini sehingga Pak Heri bisa berpikiran seperti tadi? Jadi Ibu, target yang pengen saya capai sebenarnya anak ini berprofil pelajar Pancasila Ibu, berkarakter, baik itu berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif serta inovatif Ibu. Terutama sopan santunnya sebenarnya Ibu yang pengen saya capai. Jadi bagaimanapun guru menjelaskan, mungkin mereka bisa ya Bu ya mendengarkan saya tanpa baring-baring di lantai, tidak mengganggu temannya. Mungkin itu target yang pengen saya capai Ibu. Nah, dari yang saya dengar tadi nih Pak, target yang Bapak inginkan itu setelah Bapak melakukan asesmen itu, tanggapan anak-anak setelah mengisi asesmen itu seperti apa? Yang sudah Bapak bahas. Jadi anak-anak mengisi asesmen itu Ibu ya, mungkin kan bisa jadi juga mereka mencontek atau asal-asalan, atau lebih banyak sih Bu yang mungkin mereka sesuai dengan hati mereka. Mereka juga bahagia sih Bu, saya lihat mengisi asesmen seperti itu, dan saya juga mengawasi mereka juga
jujur tanpa mungkin mencoret-coret. Tapi ada kemungkinan juga seperti itu Bu, mungkin asal-asalan, mungkin mencontek seperti itu. Mereka sangat senang sih Bu mengisi itu, saya lihat. Jadi mereka semangat dengan jujur menjawab seperti itu. Nah, jawaban-jawaban dari siswa yang Bapak beri asesmen tersebut yang Bapak ingin lihat tadi itu kan saya dengar karakter anak yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Iya benar. Itu bagus Pak. Jadi apa yang akan Bapak tekankan tadi selain poin-poin yang itu yang tampak satu arah saja dulu, apa yang Bapak ingin tekankan dari asesmen tersebut Pak? Apa perilaku apa misalnya anak tersebut yang Bapak akan arahkan yang sesuai dengan profil di kelas Bapak? Dimana kan tadi saya dengar cerita Bapak di awal, Bapak mengampu kelas yang berbeda dan Bapak tadi awal itu juga sudah melakukan asesmen dan anak-anak juga sudah melakukan kegiatan MPLS. Dan dari situ kan saya dengar cerita Bapak tadi kan bisa tuh Bapak lihat apa tujuannya yang benar-benar ingin Bapak lihat. Iya, mungkin ini Bu, mungkin yang sangat saya tekankan di sini adalah keagamaan mereka Bu, moral dan penanaman budaya luhur. Yang salah itu adalah salah, yang benar itu salah. Jadi mereka berpikir kritis, mereka bisa mampu untuk berpikir kritis yang mana yang salah, yang mana yang benar. Jadi bisa membedakan Ibu. Saat misalnya mereka berhadapan dengan masyarakat, berhadapan dengan temannya, berhadapan dengan guru, seperti apa mereka bisa memberikan sesuatu yang berbeda Bu. Kan berbeda tuh menghadapi masyarakat seperti apa, menghadapi orang tua seperti apa, menghadapi guru seperti apa, teman seperti apa. Jadi memang harusnya moral Bu dari anak-anak itu harus mungkin saya kembangkan mengembangkan penanaman budaya luhurnya terlebih dahulu, seperti itu mungkin Bu. Ini saya sasar Ibu. Dan mungkin saya harus mengatur strategi kali Bu ya, strategi yang baik Bu ya, seperti apa mungkin ya. Nah, benar Pak, coba Bapak telaah yang tadi Bapak bilang kan Bapak ingin melihat karakter anak ya, perbedaan anak di depan guru, depan orang tua atau depan teman-temannya yang ingin Bapak lihat. Bapak coba asah lagi kembali, fokuskan perilaku mereka. Tadi Bapak udah bilang kan ingin menjadikan siswa itu lebih baik ya Pak ya, mandiri, kreatif ya yang saya dengar tadi ya Pak. Iya Ibu. Iya. Coba ya. Mungkin saya harus bisa menjadi teladan yang baik juga kali Bu ya, pertama-tama ya, bisa menjadi mungkin contoh yang baik dulu kali ya. Sebelum memberikan moral yang baik, harus menjadi teladan yang baik, memberikan karakter yang baik, saya juga harus baik. Mungkin seperti itu ya Ibu ya. Nah, iya Pak. Kalau kita menjadi contoh yang baik, biasanya tuh coba Bapak lihat arah yang Bapak tujukan itu ke siswa dengan misalnya tadi Bapak bilang menjadi contoh yang baik. Nah, coba Bapak lihat ketika Bapak mencontohkan hal yang baik, apakah anak-anak itu mengikuti atau tidak? Karena kan tadi Bapak bilang kan mengarahkan anak itu kreatif, berperilaku baik, terus apalagi yang Bapak gali supaya anak itu bisa bener, apa? Tadinya kan saya pikir kalau saya udah perintah mereka mengikuti, karakter mereka sudah terbentuk Bu. Nyatanya tidak. Mungkin mereka bisa jadi mereka takut Ibu. Jadi kan kita juga pernah belajar gitu, mengapa mau melakukan sesuatu, motivasi untuk melakukan sesuatu pasti itu ada itu Ibu kan. Jadi mereka mungkin saja saya ya Ibu. Dan sejauh ini yang saya terapkan cuma nasihat saja sih Bu. Anak-anak, ayo semangat anak-anak. Jangan pernah begini, itu salah, seperti itu Ibu. Tanpa mungkin saya memberikan contoh yang baik atau menjadi teladan yang baik mungkin.
Ya, benar Pak. Kalau dari yang saya tangkap pembicaraan ini, Bapak tadi sudah menyebutkan bagaimana Bapak mengintegrasikan pendidikan tersebut di kelas, dalam perilaku sehari-hari ya Pak. Nah, coba tujuan Bapak melakukan ini agar siswa-siswa yang lain atau hanya satu arah saja Pak? Atau dengan pendidikan karakter ini, kalau Bapak lihat siswa-siswa yang lain itu dalam Bapak mengintegrasikan yang perilaku Bapak tadi tuh yang berperilaku positif, disiplin, contoh yang baik. Misalnya tadi kayak Bapak bilang kan, kalau dia mengaji di masjid, Bapak sholat, apakah anak-anak itu mengikuti atau tidak? Coba Bapak gali lagi bagaimana hal-hal tersebut menjadi arah yang lebih jelas. Terkadang kan anak-anak ini kan dipikirnya biasa, mungkin itu hanya aturan biasa. Kalau misalnya betul kata Bapak tadi yang saya lihat, Bapak sudah mengarahkan siswa itu, misalnya memberi contoh tadi kan ya, berperilaku disiplin positif yang baik ya Pak, saya dengar tadi ya Pak ya. Iya Ibu. Nah, yang Bapak ambil tadi bisa menopang kegiatan Bapak nggak kira-kira? Langkah yang saya ambil atau strategi yang saya ambil, saya kira bisa Ibu ya, tapi mungkin saya harus dibimbing juga Ibu ya dalam Pak Hari, tidak kedengaran suaranya Pak Heri. Pak Heri. Pak Heri. Pak, observasi awan direkam Pak. Izin Pak, maaf Ibu. Ya Pak. Ibu terputus Ibu, sinyalnya internetnya mati Ibu. Oh iya, nggak apa-apa. Apakah Pak. jelas Ibu? Alhamdulillah ini Bu, Ya. saya syukur masih ada kuota internet nih Bu. Sekarang Jelas suara kedengaran saya, Pak. Ibu? Iya, kedengaran Pak. Oke. Nah, jadi, Ya, Ibu. Jadi kita ulang ya Pak ya. Langkah-langkah, iya, langkah-langkah strategi saya tadi saya pikir saya udah mulai memperbaiki sih Bu ya. Mungkin tidak optimal mungkin Ibu. Saya juga harus tetap dibimbing oleh teman ataupun dukung oleh kepala sekolah dan teman sejawat Ibu. Seperti itu Ibu. Walaupun juga saya juga harus didukung oleh orang tua Ibu. Kita kan selaku guru di sini orang tua kedua ini harus berbagi peran dengan orang tua yang di rumah Ibu. Seperti itu. Tidak optimal rasanya kalau saya bertahan atau berjuang sendiri ya Ibu ya. Nah, benar Pak. Jadi yang Bapak sebutkan tadi, peran orang tua itu juga membantu Bapak dalam melakukan tindakan. Nah, coba Bapak gali lagi dengan orang tua, apa yang harus dilanjutkan dalam pembentukan karakter ini. Coba Bapak gali lagi sama orang tua, Bapak telah lagi, tanyakan lagi arahnya, supaya ketika Bapak di sekolah, Bapak bisa mengimplementasikannya bersama siswa-siswa yang lain. Iya Ibu. Sejauh ini Bu, apakah ada ini Bu, baik pelatihan-pelatihan yang mungkin bisa saya ikuti untuk mengembangkan karakter-karakter anak Ibu, ataukah pelatihan apa itu, seperti daring, luring, apakah memang ada saya harus belajar bentukan karakter dari mana, seperti itu Ibu? Nah, itu dia Pak. Jadi Bapak tadi sudah tahu solusinya, Bapak bisa mengikuti luring dan daring tadi. Sudah tergambar ya Pak ya di pikiran ya, bagaimana Bapak akan
menerapkan karakter profil pelajar Pancasila di kelas Bapak. Nah, di sini penguatan positif apa Pak? Misalnya setelah Bapak mengikuti kegiatan seperti tadi Pak. Penguatan positif yang saya berikan, mungkin saya akan belajar ini Bu, mengembangkan diri dulu terlebih dahulu, bagaimana menangani anak yang memiliki karakter-karakter berbeda. Nggak mungkin dong Bu ya 20 orang seperti itu sama karakternya, kita berbeda ya. Pertama-tama saya harus belajar tentang pembentukan karakternya Bu ya, dari pribadi saya dulu Bu, terus bagaimana menanggapi atau memberikan tanggapan kepada anak yang mungkin jika mereka melakukan sesuatu, saya tidak langsung marah Ibu, tapi saya bisa melakukan dengan restitusi segitiga, mungkin seperti itu ya Ibu ya. Ya, benar Pak. Bapak tadi sudah mengatakan solusinya tuh. Jadi Bapak benar-benar sekarang udah memahami ya bagaimana strategi selanjutnya dalam Bapak menerapkan pembelajaran ke depannya. Tadi Bapak sudah bilang ya, melakukan restitusi. Nah, seperti apa Pak gambarannya ketika Bapak ingin melakukan restitusi di kelas dengan jumlah siswa yang 20? Itu bagaimana strategi Bapak untuk menerapkan segitiga restitusi itu Pak? Pembentukan karakter siswa Bapak. Oke Bu, pertama-tama mungkin saya menegurnya tidak secara langsung Ibu ya, di ruangan khusus. Jika mereka ada masalah, misalnya keterlambatan ataupun misalnya seperti tadi tuh baring-baring di kelas terus mengganggu temannya, saya bisa panggil ke ruangan khusus. Saya lakukan mungkin segitiga restitusi seperti menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, seperti itu Ibu. Yang mungkin contoh anak-anak Yusuf misalnya Bu ya, contoh sedikit Bu, contoh Yusuf bisa ketemu Bapak di ruangan sebentar ya kan, mungkin kita bisa memberikan nasihat. Bapak tahu mungkin kamu lagi capek atau bosan dengan pembelajaran, Bapak juga tidak menyalahkan, mungkin pada jam sekarang Yusuf mungkin udah mengantuk dan lapar, seperti itu Bu. Jadi tidak semerta-merta saya langsung marah. Kepada siswa yang lain juga seperti itu Ibu, tidak hanya dengan si Yusuf yang mungkin membuat masalah onar pada temannya atau baring-baring di lantai saat saya menjelaskan. Jadi mungkin saya harus belajar dulu Ibu bagaimana menanggapi dan memberikan penanganan pertama Ibu, dan tidak mudah marah ketika anak-anak berbuat sesuatu yang tidak mengenakan hati, seperti itu Ibu. Nah, bagus tuh Pak, cara yang saya tangkap Bapak mencoba menerapkan segitiga restitusi kepada siswa-siswa Bapak di kelas. Nah, itu boleh Bapak terapkan terus. Cara Bapak mengatasi siswa tadi saya dengar Bapak sudah menelaah, menstabilkan. Nah, baru Bapak telah lagi kenapa siswa itu seperti itu. Karena Bapak kan dari awal kan tadi sudah ingin menerapkan karakter siswanya. Nah, itu bagus Pak, bisa Bapak terapkan. Benar-benar. Ya Bu, terus bagaimana Bu? Apakah ada ukuran Bu efektivitas saya nih dalam program saya nih untuk pembentukan karakter yang saya berikan kepada anak? Penerapannya Ibu. Nah, penerapan karakter yang bagaimana dulu Bapak mau digambaran dari pembentukan karakter ini? Bapak maunya seperti apa dulu penerapan karakternya biar terarah? Bu, jadi saya pengennya anak-anak ini Bu menerapkan karakter yang tadi Bu, contoh misalnya empati terhadap sosial, terhadap misalnya ada teman yang ingin membutuhkan, mereka peduli gitu, ada sampah di depan mata, mereka bisa memungut sampah, seperti itu Ibu. Apakah ada efektivitas pengukuran karakter seperti apa itu jika itu sudah terbentuk Ibu? Keberhasilan saya misal,
Ya, baik Pak. Nah, tadi Bapak menyebutkan dalam pembentukan karakter. Nah, saya tanya dulu nih ke Bapak. Setelah Bapak melakukan restitusi, ada nggak Bapak memberikan penguatan-penguatan positif ke siswa yang Bapak restitusi tadi? Oh, sudah Bu, sudah saya berikan Bu, pendidikan penguatan kepada mereka. Namun memang yang saya lihat memang ada perubahan sedikit sih Bu, mungkin dengan yang tadi dia baring-baring, dia tidak baring lagi Bu, cuman dengan duduk saja, tapi masih saja mengganggu temannya. Tapi paling tidak dia sudah takut Bu dalam berbaring, pendidikan karakternya kan mungkin sudah terbentuk Bu ya. Terus yang mereka yang suka mengganggu temannya sudah mulai diam walaupun masih tetap tidak fokus dalam mendengarkan saya menjelaskan ya Bu. Baik Pak. Nah, penguatan positif yang Bapak arahkan tadi sudah tampak ya sedikit ya Pak ya, dari yang misalnya Iya, dia walaupun malas ogah. iya benar-benar walaupun Ya, sedikit banyaknya itu tetap ada perubahan ya Ibu ya. ya, bagus, bagus Pak. Dalam pembentukan yang Bapak arahkan tadi itu bagus sekali. Nah, misalnya gini Pak, kalau misalnya pembentukan karakter siswa itu kita di dalam lingkup itu kan membutuhkan kerjasama yang tadi erat ya Pak, antara guru, orang tua, kepala sekolah seperti yang Bapak katakan tadi itu ya Pak ya, yang Iya benar komunikasi Ibu. yang Bapak jalan. Itu komunikasi, kalau saya boleh tahu komunikasi yang Bapak jalankan itu kira-kira seperti apa yang sederhana Pak, yang sederhana aja yang bisa membuat orang tua atau lingkup tempat Bapak bekerja itu sejalan dengan pemikiran yang Bapak inginkan Pak. Pertama-tama Bu mungkin saya tidak menjudgment dulu Bu ya anaknya, misalnya anak ibu ini nakal, anak ibu ini suka mengganggu orang, dan saya respect terhadap orang tua tersebut Ibu. Pertama-tama saya harus mengatur komunikasi seperti yang memberikan gurauan, candaan, terus hal positif dari anak tersebut paling tidak tuh pasti ada Ibu, seperti rajin walaupun kadang mereka tidak tidak pintar, tapi mereka kadang rajin datang. Nah, itu salah satu hal positif yang harus saya sampaikan kepada orang tuanya Ibu. Jadi tidak semerta-merta hal negatif yang saya sampaikan kepada orang tua. Takutnya saya nanti mereka jadi marah-marah dulu Bu, dulu sebelum saya berbicara tentang kenakalan ataupun ketidakbaikan dari anaknya. Barulah saya masukkan, saya sisipkan, Ibu, mungkin kita bisa bekerja sama untuk mendidik anak kita. Ibu bisa didik di rumah, mungkin saya juga didik di sekolah. Seperti itu Ibu, strategi komunikasi yang saya sampaikan kepada orang tua. Ya, benar Pak, setuju. Baik. Nah, yang strategi yang Bapak lakukan tuh betul, benar. Bapak bisa konfirmasi sama orang tua, entah misal dengan melakukan yang tadi Bapak bilang kan, kegiatan rutin misalnya di sekolah mengadakan. Benar juga Pak, Bapak sudah menjaga kerahasiaan siswa dibanding dengan yang lain, karena itu penting juga Pak di dalam kegiatan proses pembelajaran yang seperti Bapak katakan tadi menggunakan restitusi. Bagus Pak, Iya. boleh Iya. boleh Terima kasih Ibu. lanjutkan. Iya, terima kasih banyak Ibu. Ibu, apakah ada tips lain Ibu atau saran yang mungkin bisa Ibu Amalia berikan kepada saya ini untuk menjadi pendidik yang lebih efektif Bu dalam pembentukan karakter siswa Ibu? Nah, tadi Bapak sudah menyebutkan karakter atau Strateginya Bu ya. capaian-capaian ya, Iya, strategi. Ada apakah ada gambar, tips saran nih? ya, ada gambaran di pikir Bapak, coba Bapak tuangkan strategi yang utama dan inti yang akan dicapai dulu dari karakter-karakter dari yang Bapak sebutkan tadi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak sudah tadi saya dengar menyebutkan budaya positifnya, anak itu udah mulai berubah dengan melakukan kegiatan restitusi. Bapak sudah berkomunikasi juga ya tadi ya saya dengar ya. Nah, apa poin Jadi apa seperti ya? itu ya, Mbak. Ya, yang saya dengar, coba Bapak sampaikan ke saya bagaimana ide Bapak itu bisa
berjalan lagi, lebih kuat lagi supaya anak-anak itu benar-benar menjadi profil pelajar Pancasila, Pak, karakternya. Oke Bu, mungkin tadi yang sudah saya sampaikan Bu ya, walaupun sudah saya laksanakan semua, mungkin sudah saya laksanakan Bu ya, baik itu komunikasi kepada orang tua, koordinasi dengan kepala sekolah, terus belajar dari workshop-workshop tentang pembentukan karakter, mungkin lebih ke pemantapan lagi Bu ya, pemantapan dan mungkin membudayakan sesuatu yang positif sehingga mereka bisa mencontoh teladan-teladan yang baik Ibu ya, baik saya misalnya saya datang tepat waktu, bisa misalnya sampah di depan mata bisa diambil gitu kan, seperti itu Bu ya. Berarti mungkin saya lebih ke pemantapan lagi ya Ibu ya, penguatannya. Dan saya mungkin akan memang melakukan budaya positif nih Bu, agar segala sesuatu, kebijakan-kebijakan, kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang baik-baik ini bisa menjadi menyebar kepada siswa saya Ibu. Jadi menjadi hal yang positif. Jadi dilakukanlah mereka di dalam kelas, tidak membuli, terus hormat kepada teman, hormat kepada guru. Mungkin saya akan membentuk karakter moral anak-anak tersebut itu Ibu. Pembentukan budaya-budaya positif di sekolah Ibu. Baik Pak. Nah, sekarang setelah Bapak menyampaikan keluh kesahnya ke saya, bagaimana perasaan Bapak sekarang dengan kasus-kasus yang Bapak hadapi? Bagaimana perasaannya sekarang, Pak? Saya serasa ini Bu, serasa tarik napas panjang gitu Ibu. Kayak seperti saya belajar teknik stop itu Ibu. Saya stop melakukan sesuatu, T-nya itu take a breath, seperti tarik nafas panjang, terus melakukan aktivitas seperti biasa gitu. Jadi saya seperti lega gitu Ibu, menceritakan hal ini kepada Ibu, sehingga saya bisa menerapkan langkah-langkah strategi apa yang akan saya berikan kepada pembentukan karakter siswa saya di kelas saya Ibu. Terima kasih Bu Amelia. Nah, baik Pak. Nah, setelah Bapak sampaikan tadi dengan metode yang Bapak itu, walaupun ini Bu ya, walaupun saya di sini sedang mati lampu Ibu ya. Nah, baik Pak. Setelah Bapak menceritakan dengan strategi Bapak, inti dari apa yang akan Bapak langkah selanjutnya setelah Bapak menceritakan ke saya, yang poin penting Bapak ambil, yang utama itu adalah apa? Saya harus menjadi teladan yang baik dulu Ibu, dari diri saya sendiri. Saya harus memberikan budaya-budaya positif dulu, memberikan sosialisasi kepada masyarakat, orang tua, bekerja sama dengan orang tua tentang pembentukan karakter anak. Saya harus koordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat juga, mungkin menjadi pembelajaran kita semua. Terus terutama di kelas saya Ibu, saya harus memperbaiki di kelas saya dulu Ibu. Walaupun bagaimanapun kerasnya anak, itulah anak, harus diberikan berkali-kali nasihat Ibu. Seperti itu mungkin kesimpulan yang saya bisa tangkap ya Ibu ya. Ya, baik Pak Heri, terima kasih. Sudah lega Pak sekarang? Lega, sangat lega Ibu, saya ceritakan kepada Ibu. Jadi saya bisa mendapat ilmu-ilmu atau pengalaman yang baik atas apa yang Bu Amalia sampaikan kepada saya. Halo Ibu. Halo Ibu, bisa mendengar kan? Ya, itu saja Ibu. Saya sudah sangat bahagia Ibu mendengar pernyataan ataupun membagikan sesuatu kepada Ibu. Ibu telah memberikan nasihat yang baik kepada saya. Terima kasih banyak Ibu. Ya, terima kasih Pak, sama-sama. Sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak dengan triknya, dengan strateginya bisa melakukan proses di kelas dengan lancar ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya bisa mengimbaskan juga kepada teman-teman rekan sejawat saya, bisa memberikan pembentukan karakter tidak hanya di kelas saya dan di sekolah saya. Terima kasih Bu.
Baik, Baik, Pak Heri, silakan kita Bu Amalia. lanjut dengan ya, Masih baik refleksi ya. kita lanjut Bu. dengan refleksi diri dari coach yang kita lakukan saat ini. Iya, Nah, Bu. untuk refleksi diri saya dulu ya, Pak Heri ya. Silakan Ibu. Dari Bapak. hasil refleksi, dari hasil refleksi saya mengcoach Pak Heri. Iya, Ibu. Apa yang Anda rasakan pada saat saya coaching, Pak Heri? Iya, saya sangat merasakan terinspirasi Ibu dari apa yang Ibu sampaikan. Jadi Ibu bisa membantu saya melihat sesuatu dari perspektif baru Ibu, memunculkan ide-ide segar sehingga memicu perasaan inspirasi saya untuk bersemangat dan mengejar tujuan saya Ibu, supaya saya bisa memberikan pembentukan karakter itu Ibu. Saya juga mendapat serasa optimis Ibu, optimis muncul karena Bu Amalia bisa saya untuk mengidentifikasi kekuatan dan sumber daya saya Ibu, terus meningkatkan rasa percaya diri saya, sifat optimisme saya dalam mencapai tujuan untuk membentukkan karakter Ibu. Terus saya merasa berdaya Ibu melalui proses coaching Ibu tadi ataupun nasihat Ibu tadi. Saya mungkin merasa lebih mampu dan percaya diri untuk mengatasi tantangan, untuk mengambil tindakan dalam pembentukan karakter di kelas saya terutama. Dan saya merasa bersyukur Ibu karena dengan tindakan Bu Amalia tadi membuat saya lebih menghargai pencapaian saya sejauh ini Ibu, dan saya bersyukur atas kemajuan walaupun sedikit tadi perkembangan yang saya lihat kepada siswa. Nantinya saya lihat perkembangan siswa, tapi itulah yang telah saya raih Ibu. Dengan proses coaching juga pun ataupun proses wawancara kita ini sebagai proses eksplorasi diri saya Ibu, di mana saya mulai mengenali motivasi saya. Amalia masih Sedikit lagi Ibu. Oh iya, enggak, silakan. Oke Bu, terus saya meyakinkan diri saya untuk mungkin melibatkan perasaan-perasaan saya yang ingin tahu lebih dalam tentang diri saya Ibu. Yang terakhir, saya bisa merefleksi Bu, mengajukan pertanyaan, mendorong refleksi diri kita untuk diri saya untuk memunculkan perasaan introspektif dan merenung Ibu, merenung tindakan apa yang memang harus saya lakukan dalam pembentukan karakter. Itu saja Bu Amalia. Iya, baik Pak Heri, silahkan. Terima kasih. Lanjut Pak Amalia. Untuk Bu Amalia, silakan Bu Amalia umpan balik. Apa yang Ibu rasakan setelah kita melakukan sesi coaching tadi Ibu? Silakan Ibu. Terima kasih Pak Heri. Saya di sini alhamdulillah berjalan dengan lancar dalam memberikan jawaban, dan Bapak di sini membuat saya relevan dan informatif. Di sini juga dalam proses coaching masih belum menggunakan alutsista dengan baik, tapi saya akan bertahap menerapkan hal tersebut. Dan di sini juga saya berusaha untuk fokus konsentrasi selama percakapan yang tadi kita lakukan Pak, dan di sini juga saya akan berusaha lebih peka terhadap konteks dan nuansa dalam pertanyaan sehingga memberikan jawaban yang lebih tepat dan relevan. Terima kasih Pak Heri. Baik Ibu. Ibu, ini apa yang sudah berjalan baik sama percakapan tadi Ibu? Tadi saya tangkap adalah ketika saya ingin menyampaikan sesuatu, Bapak sudah memberikan arah dengan baik. Sehingga saya berpikiran dan membuka pikiran saya bagaimana saya harus mengatasi masalah-masalah tersebut, dan membuat saya berpikir cara atau strategi yang akan saya tempuh nanti ketika saya menerapkan hal tersebut di kelas saya dengan anak-anak seperti inklusi itu Pak. Baik Ibu, apa yang perlu ditingkatkan ini Ibu atau diperbaiki lagi dalam coaching tadi? Saya akan mencoba menerapkan lebih fokus lagi dengan alur tirtanya tadi, karena saya menganggap itu belum efektif benar, karena di situ saya masih
karena masih menerka pembelajaran tersebut yang cara akan saya tempuh, bagaimana saya mengatasinya dengan siswa-siswa saya, Pak. Dan saya di situ terdorong, Pak, untuk melakukan hal tersebut dan akan saya coba terapkan, Pak, di kelas saya, perilaku yang bisa saya rubah untuk penerapan dari permasalahan saya tersebut atau yang saya hadapi, Pak. Oke, baik Ibu. Silakan Bu Amalia, kepada saya mungkin Bu Amalia. Saya tadi dari Bu Amalia ya, apa yang baik dalam percakapan tadi kita, saya merasa Bu Amalia menunjukkan keterlibatan motivasi tinggi, Bu ya. Memberikan aktivasi, selalu berpartisipasi dalam percakapan, memberikan kehadiran penuh kepada saya demi kemajuan tujuan-tujuan saya. Terus memberikan umpan-umpan balik yang sangat positif, Ibu. Terima kasih. Terus apa yang masih perlu saya perbaiki, mungkin sedikit meningkatkan fokus kepada saya, mengembangkan rencana tindakan yang lebih konkret, Ibu, setelah memberikan umpan balik yang lebih konstruktif. Terus apa yang baik, ya Pak, tadi Pak. Terus apa yang baik untuk dilakukan dalam kondisi present? Mungkin pertama-tama ini gangguan Ibu, gangguan internet ini Bu, sama mati lampu di sini yang tidak bisa kita hindari Bu ya, dan bisa yang memecah konsentrasi juga kita jauhi Bu, baik HP yang tidak di silent seperti itu Bu, ketepatan waktu, kerahasiaan, serta etika coaching. Terus yang terakhir, apa yang mungkin bisa kita perbaiki atau tingkatkan, kita harus membangun hubungan yang kuat, menentukan tujuan yang jelas, serta memberikan pertanyaan yang berbobot yang sangat kuat Ibu, serta mendengarkan secara aktif dan secara penuh, memberikan umpan balik yang baik Ibu. Seperti itu saja Ibu yang telah saya sampaikan Ibu. Terima kasih Bu Amalia atas kerjasamanya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Bu, ya Ibu, bisa langsung kita kembali ke Bu Eli. Belum.